Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa sekalian. Kembali kita berjumpa pada pembelajaran kita pengantar ekonomi yang kita masih membahas tentang teori ekonomi mikro. Pada pertemuan atau dua pertemuan hari ini kita akan belajar di materi 7, kemudian di materi 8 adalah UTS. UTS yang melalui Google Form ya. Untuk itu marilah kita belajar dulu di materi 7. Silakan simak screen atau PowerPoint yang saya telah share di media e-learning ya. Kita bicara tentang teori perilaku konsumen ya, dan eksternalitas. Perilaku konsumen itu tentunya berbeda-beda ya dalam menyikapi atau membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh barang-barang yang menjadi kebutuhan pokoknya ya. Tentunya belajar teori ini adalah agar kita mengetahui bahwa semua manusia itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda, tetapi akan terbatasi oleh harga ya, karena harga juga karena pendapatan atau gaji yang diperolehnya pada setiap bulannya. Teori nilai guna atau utility atau bisa juga disebut dengan perilaku konsumen atau tingkah laku konsumen ini terbagi atas dua pendekatan. Pertama ada namanya pendekatan nilai guna, utility kardinal, dan pendekatan nilai guna, utility ordinal ya. Kardinal itu maksudnya adalah menganggap manfaat dan kenikmatan yang diperoleh oleh seorang konsumen itu dapat dinyatakan secara kuantitatif ya. Secara kuantitatif atau bisa dihitung ya. Berdasarkan kepada pemisalan ini, maka konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang dapat dicapainya dan diterangkan bagaimana seseorang akan menentukan konsumsinya atas berbagai jenis barang yang terdapat di pasar. Yang kedua, pendekatannya adalah ordinal, ya. Menganggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat itu dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak bisa dikuantifikasi ya, atau dihitung. Ya. Tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimum kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva kepuasan bersama. Ya. Jadi ada suatu kurva yang bisa menjelaskan, menggambarkan barang yang akan memberi nilai guna yang sama. Jadi kardinal adalah bisa dihitung, sedangkan ordinal adalah yang tidak bisa dihitung, tapi bisa dilakukan dengan teori atau kurva kepuasan yang sama. Historis teori ini adalah merupakan teori yang telah dikembangkan oleh ekonom-ekonom terdahulu ya. Jadi teori kardinal itu biasa dikembangkan oleh ekonom-ekonom masa klasik ya. Tetapi teori kardinal itu akhirnya itu tidak bisa mempunyai kelemahan ya. Mempunyai kelemahan karena kadang-kadang penentuan angka-angka itu kurang tepat ya. Karena apa? Kepuasan itu kan sifatnya abstrak ya. Maka tidak bisa untuk diukur, tidak mudah untuk mengukurnya ya. Makanya oleh Sir John R. Hicks mengembangkan pendekatan baru yaitu dengan pemaksimuman kepuasan oleh seorang konsumen. Sehingga analisis John R. Hicks ini dikenal dengan analisis kurva kepuasan sama atau indifference curve yang meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama
dan garis anggaran. Seperti teori permintaan dan penawaran, maka hipotesis utama teori nilai guna ini disebut juga dengan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Jadi law of diminishing marginal utility, bahwa menyatakan tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya atas barang tersebut. Sehingga pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif apabila konsumsi atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi. Maka nilai guna total akan menjelaskan menjadi semakin sedikit. Ilustrasinya seperti demikian ya, bahwa apabila seperti kita membeli sebuah durian ya. Apabila kita makan 1 butir durian atau 1 buah durian, maka kita akan puas rasanya ya. Puas kita makannya, tapi kita berkeinginan untuk menikmati buah yang kedua ya. Artinya pada buah yang pertama kita puas, tapi kita masih ada rasa keinginan. Ya, artinya dalam hal ini memaksimalkan kepuasan kita, maka kita beli lagi 1 lagi. Kita makan buah yang kedua. Terasa lebih puas ya. Buah kedua terasa lebih puas ya. Tetapi dorongan pikiran kita ya, kita ingin menikmati buah yang ketiga ya. Lalu kita beli lagi buah yang ketiga, kita makan lagi. Sudah mulai terasa agak kurang nyaman ya. Perut pun mungkin sudah gembung ya, dan kurang nyaman. Berarti apa? Kepuasan kan menurun itu. Ya, jadi yang buah pertama puas, kemudian buah yang kedua lumayan puas ya. Kemudian buah yang ketiga sudah menurun kepuasannya karena sudah mulai enak atau sudah mulai nggak enak perutnya. Kita paksakan lagi untuk buah yang keempat misalnya, maka bisa terjadi lebih menurun lagi, malah bisa muntah ya. Nah, artinya kepuasan itu bisa menjadi semakin negatif ya. Jadi buah keempat itu akhirnya kita menjadi tidak habis ya buah yang keempat itu karena sudah muak. Jadi itulah maksudnya teori ini, bahwasanya pemaksimuman kepuasan atas suatu benda itu akan semakin menurun apabila ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Maka harus ada kombinasi ya. Kombinasi. Jadi itulah perilaku konsumen, bahwa untuk mengukur keinginan konsumen itu bahwasannya kita itu punya keterbatasan di dalam memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi tidak selamanya kita akan mengkonsumsi kebutuhan yang kita sukai. Kadang-kadang kebutuhan yang kita sukai itu bisa saja lama-lama itu menjadi tidak kita sukai atau akhirnya menjadi negatif. Tetapi menjadi negatif itu kita akan berpindah ke barang yang lain gitu, barang yang begitulah seterusnya ya. Dan itu sudah dibuktikan dengan teori ini ya, maka itulah menjadi dasar daripada produsen dalam memproduksi berbagai macam barang. Berbagai macam barang. Artinya dengan kepuasan manusia yang berbeda-beda, produsen bisa membuat apa yang menjadi keinginan daripada konsumen tersebut. Jadi konsumen tetap dapat membeli barang-barang yang disukainya ya. Ini adalah contoh, artinya ini adalah gabungan barang dan makanan dan pakaian ya. Inilah yang memperlihatkan kalau kita gabungan barang A, makanan pakaian, kalau kita perlu makanan 10, maka kita akan membeli pakaian 2 ya. Lalu gabungan B itu kalau kita menginginkan pakaian lebih bertambah 1, kita akan mengorbankan makanan 7. Dan gabungan barang C, kita ingin menambah pakaian 1 lagi menjadi 4, maka makanan akan kita kurangi menjadi 5 ya.
Maka nampaklah di sini hasilnya bahwasannya kepuasan maksimumnya itu mula-mula 3, akhirnya menurun menjadi 2, menjadi 1, 0,6 sampai 0,7. Kalau diteruskan lagi bisa negatif. Inilah menunjukkan tabel yang menunjukkan bahwa kepuasan manusia itu akan semakin menurun apabila mengkonsumsi satu jenis barang, sehingga dia akan mengalihkan ke barang yang lain. Ini adalah contoh kurva kepuasan bersama yang menurun ya. Nah, inilah kombinasi ABC tadi menurun ya. Menurun ya. Itu memperlihatkan bahwasannya kepuasan sama itu apabila ditambah satu itu akan semakin menurun. Slide berikutnya adalah penjelasan dari kurva. Anda silahkan membacanya ya di PowerPoint yang telah saya share. Sehingga kurva kepuasan sama itu menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang dan kepuasan yang dinikmatinya dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Ya, jadi untuk memperoleh pemaksimuman konsumen tentunya harus berdasarkan pendapatan, anggaran kita, gaji kita ya. Jadi kepuasan maksimum itu akan terbatasi dengan pendapatan kita dan juga harga ya, harga yang berubah ya. Jadi kurva kepuasan bersama itu akan dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan pendapatan. Ada 2 perubahan untuk memaksimumkan harga karena untuk maksimumkan kepuasan kita karena perubahan harga dan perubahan pendapatan. Ini adalah kondisi kurva karena perubahan harga ya. Sedangkan ini adalah kurva terjadi pergeseran karena perubahan pendapatan. Sehingga akhirnya kurva kepuasan bersamanya ini menggambarkan ini, sehingga untuk mencapai titik maksimum kepuasan adalah di titik E misalnya. Di titik E dengan kita membeli 30 makanan dan 25 pakaian. Jadi di titik E dengan garis anggarannya pendapatan kita, akhirnya kita mempunyai maksimum kepuasan di titik E ya, atau utility nomor 3 ya, utility nomor 3 ya. Silakan Anda baca-baca slide-nya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti ini. Kemudian kita beralih ke elastisitas ya. Elastisitas. Jadi teori nilai guna atau kepuasan atau perilaku konsumen kira-kira itulah intinya ya, inti daripada teori tersebut. Kemudian ada lagi teori ekonomi itu tentang eksternalitas ya. Eksternalitas ini adalah biaya produksi dari transaksi yang kemudian berpengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tidak ikut serta dalam transaksi tersebut. Misalnya perusahaan itu membuat pabrik di pedesaannya. Sebelum membuat pabrik sudah diperiksa AMDAL-nya dan segala macamnya. Ya. Clear ya, sehingga dikeluarkanlah surat AMDAL-nya ya. Tetapi pada satu ketika namanya juga pekerjaan manusia kan bisa aja pipanya suatu saat bocor, namanya di dalam tanah atau di suatu ya, kena impitan dan sebagainya, akhirnya limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut mengalir ke sungai, ya, mengalir ke sungai, sehingga sungai itu tercemar, sementara sungai itu adalah kebutuhan daripada masyarakat setempat. Apa akibatnya? Membuat mereka yang mempergunakan air sungai itu menjadi gatal-gatal ya, badannya ya, atau berubah warna kulitnya dan sebagainya. Tentunya perusahaan harus bertanggung jawab untuk kondisi tersebut.
bertanggung jawab untuk memperbaiki AMDAL-nya, juga bertanggung jawab terhadap mengobati daripada masyarakat yang kena dampak daripada pencemaran tersebut. Makanya banyak ada pernah beberapa kasus yang terjadi ya digugat masyarakat ya, karena sungainya tercemar ya, berwarna hijau dan sebagainya ya. Nah, ini kan memerlukan biaya bagi perusahaan, biaya yang harus dikeluarkan untuk merehabilitasi penduduk yang terkena dampak daripada AMDAL yang tidak sempurna tadi ya, yang pada satu kondisi bocor dan sebagainya ya. Tentunya harus diobati. Nah, sehingga perusahaan kan mengeluarkan biaya. Apa yang terjadi pada masyarakat, bahwasannya masyarakat itu terpengaruh ya terhadap perusahaan itu, padahal masyarakat itu tidak bekerja di perusahaan itu misalnya, tidak membeli barang-barang perusahaan itu misalnya. Jadi itu adalah biaya masuk ke dalam masuk ke dalam struktur biaya perusahaan ya. Jadi ada biaya eksternalitas karena adanya dampak negatif dari perusahaan ya. Sedangkan masyarakat itu kan tidak ikut serta dalam transaksi pembiayaan perusahaan tersebut ya. Jadi makanya itu yang disebut teori eksternalitasnya. Jadi konsep eksternalitas itu bisa ada yang positif, bisa ada yang negatif. Ini adalah eksternalitas contoh negatifnya. Kerusakan lingkungan hidup, macet di jalan, bongkar muat barang di pelabuhan, dan sebagainya ya. Kemudian ada juga eksternalitas positif, misalnya perusahaan membuat beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu, yang berprestasi misalnya ya. Maka itu eksternalitas positif ya bagi masyarakat ya. Masyarakat dibantu, apa istilahnya CSR ya, corporate responsibility ya. Jadi tanggung jawab perusahaan ya. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu banyak membuat biaya bantuan ya, biaya bantuan untuk masyarakat, beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Itu merupakan CSR dan itu adalah eksternal positif ya, eksternal positif. Jadi eksternal positif itu biasanya banyak di bidang pendidikan ya dan bidang kesejahteraan lainnya ya. Kemudian ada istilah eksternalitas jaringan. Artinya kalau kita membeli satu barang, ya, dalam hal ini misalnya contohnya HP ya, kita beli HP. Nah, HP itu tidak akan berguna kalau cuma satu HP. Berguna nggak? Paling kamu bosan. Main game aja ya kan, bosan kan. Tentunya kita harus chatting ya, harus telepon ya. Tentunya harus dengan orang yang punya HP yang lain. Kalau kita punya satu HP aja, orang lain itu tidak akan berguna ya. Itulah yang dimaksud dengan eksternalitas jaringannya. Atau kita membeli satu raket tenis, tidak ada hasilnya kalau cuma kita main-mainkan sendiri. Kita harus punya lawan tanding, baru dia berguna ya. Itulah yang disebut dengan eksternalitas. Jadi eksternalitas itu ada sifatnya eksternalitas produksi negatif, produksi positif, kemudian ada konsumsi negatif dan ada konsumsi positif. Demikianlah kira-kira penjelasan di materi 7. Mudah-mudahan Anda paham dan kita akan lanjut ke selanjutnya akan kita lanjutkan ke penjelasan saya di materi. Baik, pada pertemuan 8 kita akan mengadakan UTS ya, ujian tengah semester. Adapun ketentuan daripada ujian tengah semester itu adalah sebagai berikut. Pertama,
Baca soal UTS dengan teliti, kemudian jawablah sesuai dengan maksud daripada pertanyaan. Soal UTS dalam bentuk pilihan berganda dipakai dengan platform Google Form yang link serta tokennya adalah PE 2022 yang akan di-share di WA grup kelas kita ya. Jawaban dan skor akan otomatis keluar setelah jawaban tersubmit atau terkirim. Dan itulah yang merupakan nilai UTS Anda. Ada 25 pertanyaan yang masing-masing mempunyai bobot yang sama, bernilai 4 poin. Kalau benar semua, maka nilainya 100. Waktu penyelesaian adalah selama 1 jam 30 menit, yang kita mulai dari jam 20 sampai 21.30 WIB. Dan soal otomatis tertutup, tidak akan bisa dibuka lagi apabila waktu sudah habis. Maka dalam menjawab soal UTS ini harus Anda perhatikan. Pertama, kalau Anda karyawan, minta izinlah kepada atasan Anda, bos Anda, atau berganti shift. Ya, berganti shift. Karena tidak ada lagi ujian ulangan. Ya, bagi saya UTS ini tidak ada ujian ulangan. Ya. Jadi kalau Anda gagal di dalam menyelesaikan soal, saya anggap Anda tidak ikut UTS. Ya. Jadi minta izin kepada karyawan atau tukar shift. Jangan Anda lalai di dalam UTS. Karena UTS ini adalah bobotnya 30% dari total nilai yang akan Anda peroleh dalam mata kuliah saya. Kemudian kerjakan soal dengan amanah dan mandiri. Ya. Kerjakan sendiri. Ya. Carilah PLN yang tetap hidup dan WiFi yang kuat. Kalau perlu Anda nongkrong di kafe yang biasanya punya WiFi yang kuat. Ya. Karena apa? Mengerjakan soal ini tidak juga perlu harus pakai laptop. Dari HP Android Anda sudah cukup. Ya. Jadi carilah PLN, ya kalau Anda nanti harus memakai charger HP yang tiba-tiba lowbat misalnya, harus pakai charger, dan WiFi yang kuat. Ya. Kerjakanlah dengan amanah. Karena beberapa kelas yang lalu ada beralasan tidak dapat izin atau dan sebagainya. Padahal saya sudah mengingatkan sebelumnya bahwasannya minta izin untuk UTS karena malam ya, karena malam. Jadi jangan nantilah sampai di rumah baru kerjakan sementara waktunya akhirnya sudah habis. Baiklah, itu aja penjelasan saya tentang UTS. Selamat bekerja, terima kasih. Maka saya sudahi pembelajaran kita malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu bagi kita semua.